Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Paralel 1 ingin mempresentasikan proyek akhir mata kuliah struktur data yang berjudul Sistem Pengaturan Penjadwalan dan Tiket Kereta Api. Di mana kelompok 6 ini terdiri oleh 3 anggota, yaitu ada saya sendiri, Grasal Anggiasia Marbun, dan 2 rekan saya, ada Raihan Putra Kirana dan Christian Yosa. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perjalanan antar kota menggunakan kereta api semakin diminati karena banyak kenyamanan dan ketepatan waktunya. Namun, banyak sekali pengguna merasa kesulitan dalam memilih jadwal keberangkatan dan jenis layanan yang paling efisien, terutama dari segi waktu tempuh yang tercepat. Ketiadaan sistem informasi yang terstruktur dan mudah diakses membuat perencanaan perjadwalan menjadi kurang efisien. Beberapa penelitian menekankan pentingnya penerapan struktur data dalam sistem transportasi seperti metode sorting, queue, hashing, dan stack yang berbasis struktur data yang dapat menyajikan informasi rute dan jadwal keberangkatan secara efisien sehingga membantu pengguna untuk memilih perjalanan yang sesuai dengan preferensi waktu mereka. Oke, selanjutnya. Oke, di sini terdapat 3 rumusan masalah utama, yaitu bagaimana merancang sistem penjadwalan kereta api yang mampu menyajikan informasi keberangkatan secara efisien dan terstruktur. Yang kedua, ada bagaimana penerapan berbagai struktur data seperti shorting, queue, hashing, dan stack dapat mendukung fungsi-fungsi utama dalam sistem penjadwalan kereta api. Dan yang terakhir, ada sejauh mana penggunaan struktur data tersebut dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan kenyamanan pengguna dalam memilih jadwal. Yang selanjutnya. Terdapat 3 tujuan utama, yaitu yang pertama ada mengembangkan program rekomendasi jadwal kereta api berbasis struktur data untuk memudahkan. Yang kedua ada mengimplementasikan struktur data shorting, queue, hashing, dan stack untuk mencatat perubahan jadwal dan sebagainya. Dan yang ketiga ada menganalisis efisiensi dan kepraktisan sistem yang dikembangkan dalam membantu proses pencarian dan pengelolaan informasi. Selanjutnya, yang terakhir ada 3 manfaat utama. Yang pertama ada membantu pengguna merencanakan perjalanan kereta secara efisien. Yang kedua ada mempermudah admin mengolah data penumpang dan pemesanan. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pencarian data dalam sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dari perancangan solusi menggunakan struktur data. Jadi sistem penjalan kereta api ini menggunakan struktur data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan jadwal. Tadi sudah disebutkan dalam latar belakang bahwasanya kita menggunakan struktur data, yaitu di sini ada sorting yang mana digunakan untuk mengurutkan jadwal keberangkatan dan memudahkan pengguna untuk melihat urutan perjalanan. Lalu ada queue untuk mengatur antrian keberangkatan atau juga untuk antrian tiket pemesanan. Selanjutnya ada juga hashing, yang mana untuk mempercepat proses pencarian jalur berdasarkan kode kereta atau stasiun dengan menggunakan konsep kunci dan nilai. Lalu terakhir ada stack untuk menyimpan histori perubahan jadwal atau dengan bahasa lainnya untuk keperluan rollback atau undo. Dengan integrasi keempat struktur data ini, kami harapkan sistem dapat mampu menyajikan informasi yang baik. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan dengan metode yang pertama, yaitu adalah sorting. Di sini sorting kita menggunakan quick sort yang mana kodenya tertampil di kanan. Alasannya menggunakan sorting quick sort ini adalah karena kecepatan rata-ratanya yang optimal yaitu di O n log n, dan kecepatan quick sort ini juga digunakan karena kita mengambil data yang medium, alias datanya tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Dengan itu quick sort program yang tepat. Selain itu juga quick sort kami gunakan karena kemudahan pemahaman dalam proses pembuatan kodenya secara manual ini, seperti di kode kanan. Lalu selanjutnya ada queue. Di sini queue menggunakan struktur data linear FIFO, di mana kita membuat template-nya sendiri juga, jadi bukan menggunakan STL. Dan struktur data queue ini akan digunakan untuk fungsi tambah pemesanan ataupun tambah jadwal. Jadi tambah pesanan ini gunanya untuk apa? Jadi saat memasukkan data, itu kita bisa melakukan proses antrian sebelum diproses oleh admin, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yosa. Kepada Yosa, dipersilakan. Selanjutnya itu ada struktur data hashing. Hash ini digunakan untuk menyimpan data dalam pasangan kunci nilai dan menggunakan fungsi hash untuk mempercepat proses pencarian dan penyimpanan. Jadi, ketika kita mencari sebuah data yang kita sudah tahu kuncinya, itu akan langsung di-input tanpa ada yang kalau kita tahu itu ada collision ya atau tabrakan. Jadi, kita sudah menghashing satu kunci untuk satu nilai. Struktur ini sangat efisien dalam implementasi seperti pencarian data pengguna dan pemetaan identitas. Struktur data seperti order map juga dimanfaatkan untuk menyimpan data penumpang berdasarkan nomor kunci sebagai kunci. Dan keunggulan dari hash ini, hash table ini adalah sebagai efisiensi pencarian dan penyimpanan data penumpang. Lalu selanjutnya ada stack. Stack ini merupakan struktur data yang prinsipnya itu adalah last in, first out. Dan sering digunakan untuk pengelolaan riwayat, perusahaan rekursif, dan implementasi undo redo. Pada elemen terakhir, yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Stack yang digunakan itu fungsinya untuk mencatat perubahan jadwal yang dilakukan oleh pengguna. Pada setiap perubahan akan disimpan ke fungsi stack perubahan. Dan jika ingin memberikan jadwal sebelumnya, cukup memanggil kembalikan perubahan jadwal. Step yang mengikuti prinsip last in first out ini juga, sehingga perubahan terakhir akan kembalikan lebih dahulu. Selanjutnya masuk kepada demo aplikasi. Ketika sudah kita mengcompile aplikasi dan menjalankan, kita akan masuk ke bagian laman homepage. Di mana terdapat 3 menu, dan menu pertama itu admin. Admin ini untuk masuk kita perlu login.
Dan untuk menu kedua itu tidak perlu login karena dia hanya memesan tiket untuk penumpang. Nah, kita coba dulu untuk menu pertama, kita masukkan username-nya admin, untuk passwordnya admin123. Nah, di sini terdapat 4 menu, dan kita coba lihat fungsi fitur utama dari aplikasi ini tuh untuk kelola jadwal kereta. Nah, terdapat 4 menu juga, ada tambah, edit, dan hapus jadwal gitu. Nah, kita coba untuk tambah jadwal. Nah, tambah jadwal untuk stasiun asal, pertama kita masukkan Bandung, tujuan Ketapang. Nah, nama keretanya Ngawi. Nah, terus tanggalnya untuk 1 Juni, 29 juga nggak apa-apa, 29 Mei 2025. Nah, waktu berangkatnya jam 8 pagi misal, sampainya jam 8 malam misal. Nah, sudah di generate kode jadwalnya, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, untuk preset edit jadwal itu sama aja seperti tambah jadwal, hanya saja edit jadwal itu cuma merubah jadwal yang sudah ada, tapi inputan yang diminta itu mirip sekali seperti tambah jadwal. Dan untuk hapus jadwal itu yang inputan yang diminta itu cuma kode jadwal yang tadi sudah di-generate ditambah jadwal. Jadi kalau misalnya ada yang mau dihapus, tinggal masukkan kode jadwalnya, maka jadwal akan terhapus gitu. Boleh kembali. Nah, untuk yang kedua kalau tiket penumpang. Nah, kalau tiket penumpang ini untuk yang pertama itu langsung memproses pemesanan tiket penumpang. Jadi kalau penumpang sudah kita sudah memasukkan tiket identitas penumpang, lalu kita langsung proses gitu. Langsung proses, nanti dia akan langsung masuk di sistem kita. Nah, lalu untuk yang kedua itu ada cek antrian pemesanan. Itu tuh dia bakal ngecek antrian tiket yang sudah kita input di layanan kedua gitu, yang di homepage sebelumnya. Kalau misalnya kosong akan kosong, kalau misalnya ada bakal dilihatin tuh ada berapa saja. Seperti itu. Dan ada lihat jadwal kita itu cuma untuk lihat jadwal kereta. Dan ini sudah kembali ke homepage, boleh dilanjutkan oleh teman saya untuk layanan tiket dan penumpang. Salah. Oke, sekarang kita boleh masuk ke kayak di sini terdapat 4 menu utama. Itu yang pertama boleh dari lihat jadwal kereta. Kayak di sini. Kayak di sini yang pertama yang diminta itu kita masukkan tanggal. Namun apabila ini worst case-nya, apabila kita masukkan input yang kurang jelas, maka dia tidak akan menemukan tanggal tersebut. Jadi apabila kita masukkan tanggal, contohnya tanggal 29 Mei 2025, boleh kita masukkan sebagai input. Nah, maka dia akan menunjukkan jadwal kereta apinya pada tanggal yang sesuai dengan inputnya. Oke, selanjutnya. Yang kedua, itu cari data. Oke, di sini sama, apabila dimasukkan worst case dengan input yang kurang jelas, maka dia akan memberikan suatu informasi tidak ditemukan. Namun apabila contohnya inputnya tuh kita mau pakai yang kode yang LGC0ZX ini, maka hasil yang dikeluarkan itu sesuai dengan kode tersebut. Ada nama, kursi, kode jadwal, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raihan. Selanjutnya untuk fitur yang satunya lagi adalah untuk pesan tiket. Jadi untuk pesan tiket ini kita akan mulai mencoba untuk memasukkan inputnya. Di sini kita bisa mencari berdasarkan 3 opsi, misalnya stasiun asal, stasiun tujuan, atau nama kereta. Misalnya di sini aku ingin mencari berdasarkan inginnya jadwal berdasarkan kereta, karena aku ingin berdasarkan kereta. Nah, akan ada opsi pencarian berdasarkan kereta yang sudah tersedia. Misalnya aku memilih opsi Gajayana. Nah, di sini akan tertampil jadwal yang ingin kita pilih. Misalnya aku ingin yang opsi 6 karena jadwalnya paling terkini. Nah, maka aku akan memasukkan nama penumpangnya saja. Nanti kalau saat sudah selesai, maka hasilnya kita akan mendapatkan jadwal kereta seperti ini. Lanjut input, tekan enter untuk lanjut, atau 0 untuk undo. Namun untuk fitur undo ini bisa kita lakukan, hanya saja kita perlu menginput balik lagi dari awal. Nah, kalau misalnya untuk ini demo kali ini kita akan lanjutkan saja untuk membuktikan. Oke, baik. Pesanan telah masuk antrian, tekan enter untuk melanjutkan. Nanti saat di opsi admin, yaitu admin yang akan memproses, maka kita bisa melihat bahwasannya nanti ada antrian yang ada tiket dari penumpang. Misalnya di sini opsi 2 cek antrian pemesanan. Nah, akan masuk daftar antrian pemesanan tiket. Maka jika admin memilih opsi yang kedua dan pilih opsi yang ke-1 yaitu untuk proses pemesanan tiket penumpang, maka admin secara langsung otomatis sistem akan memproses pemesanan tiket. Maka setelah itu kalau kita lihat di pemesanan, maka sudah akan ada data masuk yang terbaru yaitu Rahen Putra 24C. Maka dengan begitu sistem kami telah berhasil menerapkan semua konsep struktur data dan dapat berjalan dengan lancar. Baik, karena sedikit demikian hasil dari presentasi kami dan juga demo aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.